Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa mengatakan dana segar 200 triliun rupiah saat ini sudah berada di 5 bank milik negara. Dana segar tersebut dikucurkan ke 5 bank milik negara yaitu Bank Mandiri, BRI, BNI, BTN, dan Bank Syariah Indonesia. Dengan penyaluran ini, pemerintah berharap dana segar tersebut dapat memperkuat likuiditas perbankan. Tujuan akhirnya yakni mampu menciptakan peluang ekonomi melalui penyaluran kredit di sektor real. D200T hari Jumat sudah masuk ke perbankan. Uangnya udah nongkrong di sana. Sekarang saya duga para dirut bank pusing. Mau nyalurin kemana? Tapi saya pikir dengan cara itu, paling enggak kalau mereka belum bisa nyalurin karena mereka punya uang lebih, dia nggak akan perang bunga lagi, bunga akan cenderung turun, itu akan berdampak ke ekonomi dengan itu sendiri ya. Bisa bunga pinjaman turun, bisa juga bunga deposit turun, yang jelas cost of money turun, jadi yang punya uang nggak ragu untuk belanjain, yang mau pinjam ke bank nggak ragu untuk pinjam. Untuk alokasinya sebetulnya niat saya adalah suka-suka banknya. Tapi kalau banknya agak bingung, nanti ada guidance di mana mereka bisa memanfaatkan uang itu untuk membantu program-program unggulan pemerintah. Jadi win-win solution ya. Jadi kalau mereka bisa pakai saluran ya salurin, kalau nggak bisa ya ke situ. Jadi mudah-mudahan, hampir pasti ekonomi akan berjalan lebih cepat. Dana segar 200 triliun telah masuk ke perbankan BUMN. Apakah dana dapat terserap sesuai harapan? Dan apakah kalangan industri juga dapat memanfaatkan dana tersebut untuk mendorong pengembangan usaha? Kita akan membahasnya bersama anggota Komisi 11 DPR RI fraksi Gerindra, Kamru Samad. Selamat sore Pak Kamru Samad. Selamat sore, Mas. Ya, terima kasih sudah hadir. Dan juga ada ekonom senior Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin. Selamat sore, Pak Wijayanto. Selamat sore, Mas David. Ya, terima kasih sudah hadir, Pak. Saya ke Pak Kamru Samad terlebih dahulu, Pak. 200 triliun ini biasanya kan perlu pengajuan dulu, debat lah berbulan-bulan di DPR. Ya. Tapi kali ini langsung dengan enteng cair, Pak. Ini uang nggak sedikit. Ini apa tanggapan Anda, Pak? Saya kira kita patut memberi kesempatan kepada Menteri Keuangan untuk mengambil kebijakan, dan kebijakan yang diambil adalah melakukan terobosan dalam memperkuat likuiditas perbankan. Memang likuiditas kita tidak kering juga sebetulnya, Mas David, tetapi beliau mengambil kebijakan untuk memperkuat likuiditas di perbankan. Nah, ini artinya kalau likuiditas perbankan kita sudah kuat, maka yang tidak kalah penting adalah bagaimana para pelaku usaha bisa menyerap dana yang ada di perbankan tersebut. Nah, beberapa faktor yang menjadi kendala selama ini, Mas David, kalau kita mau jujur, kita harus akui bahwa LDR kita, LDR perbankan itu masih di 87, sekian persen. Artinya, kalau berdasarkan ketentuan OJK, sebetulnya range-nya, batas bawahnya itu di 92% LDR-nya. Masih ada selisih. Kalau dirupiahkan, Mas David, selisihnya itu sekitar 399 triliun lebih. Yang sepatutnya perbankan salurkan dalam bentuk fasilitas pembiayaan ke masyarakat. Dana yang dihimpun dari DPK, dana pihak ketiga, baik dalam bentuk tabungan, deposito, dan seterusnya. Nah, ini yang harusnya disalurkan. Berarti dengan adanya tambahan 200 triliun, sekarang praktis ada 600 triliun dana di industri perbankan nasional kita. Ini yang harus segera ditransmisikan, Mas David. Transmisi terhadap sektor-sektor produktif di dunia usaha. Nah, biasanya dunia usaha kan bertanya, pertama, berapa interest rate-nya, lending rate-nya berapa. Itu kita bisa melihat, Mas. Sebetulnya BI rate yang menjadi acuan, apakah transmisi BI rate itu betul-betul bisa diturunkan ke industri perbankan kita. Nah, di sana ada cost of fund yang mesti dihitung oleh perbankan, oleh setiap manajemen perbankan. Sehingga dapatlah nanti lending rate yang diberikan kepada
para pelaku usaha. Yang kedua, pelaku usaha juga melihat lagi, bertanya lagi, selain bunga, yang kedua prosedur, mekanisme, syarat, dan seterusnya. Ini selalu dipertanyakan oleh pelaku UMKM, Mas David. Nah, UMKM ini sangat penting karena ternyata berdasarkan data OJK di bulan Juli 2025, Mas David, itu alokasi kredit perbankan nasional kita ke UMKM itu baru sekitar 18,61%. Artinya jauh lebih rendah dibanding beberapa negara tetangga kita seperti Malaysia. Total untuk UMKM-nya dari penyaluran kredit perbankannya itu mencapai 51%. Atau bahkan jauh dibandingkan dengan Selandia Baru. Mereka 60% dari total penyaluran kredit itu diperuntukkan untuk UMKM. Atau bahkan jauh dari misalnya dibandingkan dengan Korea Selatan yang mencapai 81% penyaluran kreditnya untuk sektor UMKM, atau Jepang 66%. Berarti transmisi kebijakan selanjutnya yang bottlenecking-nya harus diurai oleh pemerintah. Karena itu DPR tidak mendebat, tidak mempermasalahkan, bahkan memberi dukungan dan memberikan kesempatan penuh kepada Menteri Keuangan. Nah, sekarang kita dorong Menteri Keuangan selaku koordinator KSSK, ya, Komite Stabilitas Sektor Keuangan, untuk bersama-sama dengan OJK, LPS, Bank Indonesia, gimana caranya transmisi kebijakan ini bisa segera sampai ke dunia usaha, sehingga bisa mempengaruhi daya dorong perekonomian kita. Itu, Mas David. Baik, tapi ini secara aturannya tidak mempersoalkan. Tidak dipersoalkan, tetapi sudah ada dasar yang positif. Sudah ada aturan turunannya dari undang-undangnya atau dasar hukumnya apa gitu, sudah ada, Pak? Kalau keputusan Menteri Keuangan yang surat nomor 276 ya kalau nggak salah, mungkin Dr. Samirin 276 ya, surat keputusannya kita belum tahu turunannya seperti apa. Makanya kita lihat nanti apakah ada PMK, peraturan Menteri Keuangan tentang hal tersebut. Biasanya Direktorat Jenderal yang ada satu dirjen baru nih organisasinya yang sekarang menggawangi soal beberapa kebijakan yang berkaitan dengan sistem keuangan. Baik. Kita belum dapat tentang produk turunannya, Mas. Baik, kita akan tunggu juga. Saya ke Pak Wijayanto Samirin. Pak, ini tadi juga disampaikan bahwa kita juga peringkatnya atau rasio pinjaman aja masih rendah. Tapi ini kemudian disuntik lagi 200 triliun. Jadi tadi dibilang masih ada spare bahkan 600 triliun untuk pertumbuhan ekonomi, rencananya begitu. Nah, kalau dari tanggapan Anda sendiri bagaimana? Apakah ini memang efektif dengan cara seperti ini? Ya, ini kan Pak Menteri Keuangan ingin memperbaiki ekonomi dari sisi supply. Tetapi kita juga harus lihat permasalahan kita selama ini kan permasalahan dari sisi demand. Jadi ekonomi yang masih lambat, daya beli yang masih rendah, kemudian kemauan dunia usaha untuk melakukan ekspansi yang masih sangat terbatas, sehingga beberapa bulan terakhir bahkan 1 tahun lebih itu pertumbuhan kredit itu selalu di bawah 2 digit, padahal normalnya di atas 2 digit. Saya sepakat dengan Bang KS tadi bahwa loan to deposit ratio kita itu masih termasuk dalam kondisi normal ya, masih 84-85%, baru dianggap ketat kalau sudah di atas 92-95% begitu. Jadi masih ada cukup ruang. PR-nya nanti adalah bagaimana pemerintah mendorong dari sisi demand. Makanya tadi pemerintah menggelontorkan paket kebijakan ekonomi, stimulus ekonomi. Walaupun saya menilai stimulus itu tidak akan cukup memadai untuk mengangkat dari sisi demand, tapi ini merupakan indikasi positif di mana pemerintah sangat memahami betul konstelasi antara mendorong supply dan memperbaiki demand tadi. Concern saya justru ini dana yang 200 triliun itu kan berbunga 4%.
Jadi bank pasti didorong untuk segera melempar dalam bentuk kredit. Dugaan saya nanti bank itu tidak akan melempar kredit baru, tapi dia melakukan refinancing atas kredit-kredit yang existing. Sehingga uang masuk untuk refinancing kredit existing, kemudian hasil proceed dari refinancing itu bisa jadi dibelikan SRBI atau SBN. Jadi walaupun tidak langsung, tidak melanggar ketentuan, tetapi ujung-ujungnya ini kembali ke SBN dan SRBI. Tapi kemarin udah Memang diwanti-wanti tuh Pak ini, untuk Mas tidak David, ke situ Pak. Diwanti-wanti iya. untuk tidak ke situ katanya. Ya, mengawasinya justru akan sangat sulit. Belum lagi perbankan juga melihat selain dana ini dana mahal karena berbunga 4%, kalau mereka menerbitkan deposito, kemudian giro, itu funding rate-nya kan hanya 0%, 2,5%, 3%. Jadi ini dana mahal. Selain itu, ini juga masukan untuk Bank KS untuk dikomunikasikan ke Pak Menkyu. Ini sifatnya kan on call. Jadi sewaktu-waktu pemerintah bisa memanggil ketika membutuhkan dana untuk talangan spending APBN. Nah, sifat yang on call ini membuat risiko bagi dunia perbankan juga relatif tinggi. Terkait dengan regulasi, sedikit menambahkan apa yang disampaikan Bang KS tadi, Pak Menteri memang pernah mengatakan ini tidak perlu regulasi tambahan. Pak Menteri pernah mengatakan itu, Pak Menkyu. Tapi menurut saya, supaya para pihak itu merasa firm untuk menjalankan ini, paling tidak ada PMK. Untuk membuat para pihak nyaman. Itu masukan dan usulan saya, Bang KS. Iya. Jadi sejauh ini belum ada sama sekali ya dari yang sepengetahuan Anda juga ya Pak? Pak Menkyu bahkan pernah mengatakan secara terbuka tidak perlu regulasi tambahan. Gitu. Tapi di Indonesia ini kan semua pihak membutuhkan kepastian karena uncertainty risk yang relatif tinggi. Jadi PMK itu menurut saya akan sangat membantu. Kemudian yang kedua, Pak David, ini juga sebaiknya jangan sifatnya mengharuskan. Sudah digelontor 200 triliun, ketika bank-bank itu merasa uang gelontoran itu terlalu banyak, seharusnya mereka diberi kesempatan untuk mengembalikan atau diberi kesempatan untuk memanfaatkan hal-hal lain di luar penugasan itu. Karena kalau ini sifatnya pemaksaan, maka yang terjadi adalah pertama inefisiensi, kemudian yang kedua risiko tambahan bagi bank-bank himbara yang sebenarnya tidak perlu. Saya David Silahoy, mewakili tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.